Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan anggota Dewi Anggraini, Hamhotwa Krislambert Simbolon, Muhammad Yalkarazi Mahardika, Rizky Kaisnaini, Windy Jihan Salsabila, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan Dosen Pengampu, Ibu Happy Karlina Marjo. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari aspek perkembangan pada peserta didik. Pertama-tama kita belajar apa itu perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola atau gerakan perubahan yang secara dinamis dimulai dari perubahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Dari Hurlock 1991. Adapun tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Adapun perubahan-perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Lanjut ke rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi proses belajar dari peserta didik? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang karakteristik perkembangan rentang kehidupan manusia dan berbagai ranah perkembangan setiap individu. Pertama itu ada aspek perkembangan fisik. Fisik berarti postur atau perawakan. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Proses pertumbuhannya adalah menjadi panjang atau pertumbuhan vertikal dan menjadi tebal atau lebar atau pertumbuhan horizontal dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Seperti yang telah dikatakan oleh Lamhot, aspek perkembangan fisik ini sangat berhubungan dengan peran orang tua, yaitu mengetahui perkembangan anak-anaknya agar tetap menjaga asupan nutrisinya, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Seperti contohnya perkembangan fisik pada bayi, yaitu merangkak, kemudian berdiri, berjalan, dan berlari. Nah, perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Maka, sekolah pun dituntut untuk memfasilitasi perkembangan motorik anak itu secara fungsional. Aspek perkembangan intelektual. Perkembangan kemampuan intelektual mengenai karakteristik peserta didik dalam menentukan materi dan mengeksplorasi berbagai aspek. Kemampuan umum dikaitkan dengan kemampuan untuk pemecahan masalah, berpikir abstrak, keahlian dalam pembelajaran. Kemampuan intelektual. Kecerdasan umum atau kemampuan intelektual merupakan kemampuan mental yang mendasari kemampuannya untuk mengatasi kerumitan kognitif. Kemampuan intelektual merupakan potensi bawaan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Seseorang yang memiliki kemampuan intelektual atau intelijensi yang tinggi akan bertindak efisien dan efektif dalam memecahkan segala persoalan hidupnya. Tahap perkembangan berpikir pada masa remaja menurut Piaget berada pada tahap berpikir operasional formal. Tahap ini ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak, idealistik, dan berpikir lebih logis seperti menyusun rencana dan memecahkan masalah. Tipe pemikiran logis ini disebut juga pemikiran deduktif hipotesis atau hypothetical deductive reasoning. Anak usia 11 hingga 15 tahun atau pada masa SMP berada pada fase formal operasional. Namun, banyak peserta didik kemampuan berpikir abstraknya masih terbatas, sedangkan kemampuan intelektualnya mengalami perkembangan yang paling pesat, terutama bagi remaja yang bersekolah, dan bakat mulai menunjukkan kecenderungannya secara lebih jelas. Aspek perkembangan sosial pada masa bayi. Bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang. Lingkungan perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu untuk membantu perkembangan motorik.
Pemberian afeksi bagi bayi lebih dipentingkan daripada terus memaksa bayi melakukan sesuatu perilaku yang tidak mungkin dilakukan. Berikutnya yaitu aspek perkembangan sosial pada masa prasekolah. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai membentuk masyarakat kecilnya yaitu dengan anggota 2 ataupun 3 anak. Dalam pergaulan tersebut, terkadang mereka berkelahi dengan temannya sendiri dan waktunya pun relatif singkat. Kemudian masa tersebut berlanjut pada masa sekolah. Meluasnya lingkungan sosial bagi anak menyebabkan anak menjumpai pengaruh-pengaruh yang ada di luar pengawasan orang tua. Saling pengertian, saling membantu, saling percaya, dan saling menghargai merupakan hal-hal yang terjadi dari hubungan persahabatan itu. Hal-hal ini merupakan hal timbal balik yang terjadi pada masa sekolah. Lalu, memasuki pada masa remaja. Pada usia remaja, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Pemuasan intelektual juga disebabkan oleh remaja dalam kelompoknya dengan berdiskusi, berdebat, ataupun memecahkan masalah. Selanjutnya kita membahas aspek perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan. Perkembangan moral sangatlah berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak, orang tua sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu juga sebaliknya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Isna tentang aspek perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg ada 3 tingkatan. Saya akan menjelaskan tentang tingkat penalaran prakonvensional terlebih dahulu. Jadi pada tahap ini, anak tidak memperhatikan internalisasi nilai-nilai moral penalaran yang mana moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Yang kedua, ada tingkat penalaran konvensional. Pada tingkat ini, internalisasi individu ialah menengah. Maksudnya, seseorang menaati standar-standar tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Kemudian, yang ketiga ada tingkat penalaran postkonvensional, di mana tingkat ini ialah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Maksudnya, seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Kemudian, saya akan membahas tentang aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. Dalam perkembangan bahasa, terdapat aspek yang mempengaruhinya. Aspek perkembangan bahasa dimulai dengan menirukan bunyi dan suara, berlanjut dengan meraba. Di awal masa sekolah dasar, perkembangan kemampuan berbahasa sosial yaitu berbahasa untuk memahami perintah ataupun ajakan. Pada akhir masa sekolah dasar, perkembangan bahasa pengetahuan. Perkembangan ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan sosial. Dengan demikian, perkembangan bahasa yang berjalan pesat pada awal masa sekolah dasar mencapai kesempurnaan pada akhir masa remaja. Kemudian, implikasi perkembangan bahasa pada peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila kegiatan pembelajaran yang diciptakan bersifat efektif, maka perkembangan bahasa peserta didik dapat berjalan secara optimal. Sebaliknya, apabila kegiatan pembelajaran berjalan kurang efektif, maka dapat diprediksi bahwa perkembangan bahasa peserta didik akan mengalami hambatan. Kemudian, yang kedua, bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. Jika ingin menghasilkan pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal, maka sangat diperlukan bahasa yang komunikatif dan memungkinkan peserta didik yang terlibat dalam interaksi pembelajaran dapat berperan secara efektif dan produktif. Nah, yang kita dapat hari ini adalah tidak dipungkiri bahwa aspek-aspek penting yang mempengaruhi perkembangan dari peserta didik dimulai dari aspek fisik, intelektual, sosial, moral, maupun bahasa. Semua aspek tersebut saling memenuhi dan melengkapi satu sama lain dalam perkembangan peserta didik selama masa-masa belajar maupun hidupnya.
Ada aspek fisik di mana seseorang mengalami perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Dilanjut dengan aspek intelektual, di mana peserta didik di sini bertumbuh dalam hal pemikiran, semakin banyak belajar, semakin banyak tahu dan berilmu. Selanjutnya ada perkembangan sosial, membahas tentang peserta didik bersosialisasi sejak ia dilahirkan sampai dengan dewasa. Aspek perkembangan bahasa, di mana peserta didik bertumbuh dalam bahasa dan berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa yang peserta didik pelajari. Dan ada aspek moral, peserta didik yang memberitahu bahwa peserta didik selama proses belajarnya mengetahui hal yang baik maupun tidak di dalam masyarakat. Berikut anggota kelompok kami. Dari sebelah kiri ada Lamhot tua yang berperan membacakan materi dan membantu mengedit video, dan di sebelahnya ada Yalka yang berperan mengumpulkan materi dan membantu mengedit video. Lalu ada Dewi Anggraini yang berperan membacakan materi dan mengumpulkan materi. Lalu ada Rizkika yang juga membacakan materi dan mengumpulkan materi. Dan yang terakhir ada Windy Jihan yang berperan mengumpulkan dan membaca materi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Happy, yang telah membimbing kami selama 1 semester dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.